Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 1D, program studi pendidikan guru sekolah dasar, akan mempresentasikan materi mengenai personality theory atau teori kepribadian. Adapun poin-poin yang akan kami bahas adalah 1. Sejarah psikologi kepribadian. 2. Pengertian personality. 3. Faktor-faktor kepribadian. 4. Definisi teori. 5. Teori psikologi kepribadian. 6. Jenis-jenis psikologi kepribadian. 7. Ruang lingkup psikologi kepribadian. 8. Objek kajian psikologi kepribadian. 9. Manfaat ilmu psikologi. Dan terakhir ke-10 adalah urgensi psikologi kepribadian dalam pendidikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurjana dengan NIM 2000650. Perkenalkan, nama saya Aryan Nisha Fitri dengan NIM 2001527. Perkenalkan, nama saya Azahra Dewanti Galuh dengan NIM 2003595. Perkenalkan, nama saya Farah Fadil Febriani dengan NIM 2000541. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswenda Sakia Listiani dengan NIM 2000918. Halo, saya Yulsi Nur Adija dengan NIM 2001313. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Adriansyah dengan NIM 20158. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salma dengan NIM 2002837. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Meinambati dengan NIM 2004271. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Desviana Zakia Agistiani akan menjelaskan tentang sejarah psikologi kepribadian. Psikologi pendidikan sudah ada sejak lama. Hal ini terbukti banyak pemain drama yang menggunakan make up atau topeng untuk memerankan tokoh lain dan menyembunyikan identitas masing-masing. Pada zaman bangsa Romawi, hal ini juga tercatat dan diberi nama personality. Itu dapat diartikan bahwa kehadiran seseorang melalui identitas yang tidak mencerminkan dirinya sendiri. Tetapi, hal ini tetap bisa menghasilkan kesan yang mendalam bagi orang yang menyaksikannya. Untuk membedakan antara tingkah laku pemain drama dan tokoh asli, akhirnya para filsuf mempelajari tingkah laku manusia dengan berbagai penelitian. Dari sinilah psikologi kepribadian semakin berkembang. Untuk perkembangan pertama kalinya, ini tercatat pada abad ke-18 Masehi. Pada saat itu, ilmu tentang disiplin psikologi ini sudah menjadi ilmu yang sah dan diakui. Psikologi lahir sebagai ilmu yang berusaha memahami manusia seutuhnya, yang hanya dapat dilakukan melalui pemahaman tentang kepribadian. Nah, yang A, usaha-usaha yang masih bersifat prailmiah. Yang ke-1 ada cirologi atau ilmu gurat-gurat tangan atau dalam bahasa Jawa namanya rajah. Karena kenyataannya bahwa gurat-gurat tangan orang itu tidak ada yang satu sama lainnya, macamnya adalah sebanyak orangnya. Yang kedua ada astrologi atau ilmu perbintangan. Nah, adanya pengaruh kosmis terhadap manusia. Pada waktu dilahirkan, dia ada dalam posisi tertentu terhadap benda-benda angkasa. Jika sekiranya kita dapat mengenal perbedaan-perbedaan serta sifat-sifat khas orangnya, tetapi pada biasanya usaha yang dilakukan orang tidak sejauh itu, dan orang-orang yang lebih kemudian secara tradisional meniru saja yang dikatakan oleh orang sebelumnya. Padahal reliabilitas dan validitas prinsip-prinsip yang telah ada belum diuji. Nah, yang ketiga ada grafologi atau ilmu tentang tulisan tangan. Segala gerakan yang dilakukan oleh manusia itu merupakan ekspresi diri pada kehidupan jiwanya. Jadi juga gerakan menulis dan selanjutnya tulisan sebagai hasil gerakan menulis itu merupakan bentuk ekspresi jiwa. Nah, yang keempat ada fisiognomi atau ilmu tentang wajah.
Keyakinan bahwa ada hubungan antara keadaan wajah dan kepribadian. Hal-hal yang tampak pada wajah dapat dipergunakan untuk membuat interpretasi mengenai apa yang terkandung dalam jiwa. Yang kelima, ada phrenologi atau ilmu tentang tengkorak. Tiap-tiap fungsi atau kecakapan itu masing-masing mempunyai pusatnya di otak. Yang keenam, ada onychologi atau ilmu tentang kuku. Memahami kepribadian berdasarkan keadaan kuku-kukunya, karena kuku mempunyai hubungan yang erat dengan susunan syaraf. Warna serta bentuk kuku dapat dipakai sebagai landasan untuk mengenal kepribadian orangnya. Nah, kemudian B, usaha-usaha yang lebih tinggi nilainya. Yang pertama, ada pendapat Hippocrates mengatakan bahwa dalam diri seseorang terdapat 4 macam sifat tersebut yang didukung oleh keadaan yang berupa cairan-cairan yang ada di dalam tubuh orang itu. Itu A, sifat kering terhadap dalam col atau empedu kuning. Yang B, sifat basah terdapat dalam melanjol atau empedu hitam. Yang C, sifat dingin terdapat dalam phlegm atau lendir. Dan D, sifat panas terdapat dalam segius atau darah. Nah, apabila cairan-cairan tersebut adanya dalam proporsi selaras atau normal, orangnya dikatakan normal atau sehat. Apabila keselarasan proporsi tersebut terganggu, maka orangnya menyimpang dari keadaan normal. Yang kedua, ada pendapat Galenus yang ternyata menyempurnakan ajaran Hippocrates dan membeda-bedakan kepribadian manusia atas keadaan proporsi campuran cairan-cairan tersebut. Galenus sependapat dengan Hippocrates bahwa di dalam tubuh manusia terdapat 4 macam cairan tersebut, dan bahwa cairan-cairan tersebut adanya di dalam tubuh manusia secara teori dalam proporsi tertentu. Kalau suatu cairan adanya dalam tubuh melebihi proporsi yang seharusnya, maka akan mengakibatkan sifat-sifat kejiwaan yang khas. Setelah kita memahami sejarah psikologi kepribadian, yuk kita cari tahu apa sih personality itu. Tinjauan secara etimologis, istilah kepribadian dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan personality. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu persona yang berarti topeng dan personer yang artinya menembus. Istilah topeng berkenaan dengan salah satu atribut yang dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman Yunani kuno. Dengan topeng yang dikenakan dan diperkuat dengan gerak-gerik apa yang diucapkan, karakter dari tokoh yang diperankan tersebut dapat menembus keluar, dalam arti dapat dipahami oleh para penonton. Dari sejarah pengertian kata personality itu tersebut, kata persona yang semua berarti topeng kemudian diartikan sebagai pemainnya sendiri yang memainkan peranan seperti digambarkan dalam topeng. Dan sekarang istilah personality oleh para ahli dipakai untuk menunjukkan suatu atribut tentang individu atau untuk menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia. Banyak ahli yang telah merumuskan definisi kepribadian berdasarkan paradigma yang mereka yakini dan fokus analisis yang mereka kembangkan. Dengan demikian, akan dijumpai banyak variasi definisi sebanyak ahli yang merumuskannya. Berikut ini beberapa ahli yang definisinya dapat dipakai acuan dalam mempelajari kepribadian. Yang pertama, Gordon Allport. Pada mulanya, Allport mendefinisikan kepribadian sebagai what a man really is. Tetapi definisi tersebut oleh Allport dipandang tidak memadai. Lalu dia merevisi definisi tersebut. Definisi yang kemudian dirumuskan oleh Allport adalah yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya oleh Ibu. Jadi, kepribadian menurut Allport itu kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, David dan Richard. Dalam bukunya yang berjudul Elements of Psychology merumuskan definisi kepribadian
adalah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan yang unik, yang menentukan, dan yang dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah terus-menerus. Nah, yang terakhir, menurut Adolf Hucken dalam bukunya yang berjudul Tantangan Membina Kepribadian, menyatakan sebagai kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik yang jasmani, mental, rohani, emosional, maupun yang sosial. Semuanya ini telah ditatanya dalam caranya yang khas, di bawah beraneka pengaruh dari luar. Pola ini terwujud dalam tingkah lakunya, dalam usahanya menjadi manusia sebagai dikehendakinya. Nah, berdasarkan definisi dari ketiga para ahli tersebut dapat disimpulkan apa pengertian kepribadian. Yang pertama, kepribadian merupakan kesatuan yang kompleks yang terdiri dari aspek psikis seperti intelijensi, sifat, sikap, minat, cita-cita, serta aspek fisik seperti bentuk tubuh, kesehatan jasmani. Nah, kesatuan dari kedua aspek tersebut berinteraksi dengan lingkungannya yang mengalami perubahan secara terus-menerus, dan terwujudlah pola tingkah laku yang khas atau unik. Nah, kepribadian juga bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan, tapi dalam perubahan tersebut terdapat pola-pola yang bersifat tetap. Nah, itu merupakan pengertian kepribadian secara etimologis dan dari beberapa para ahli. Saya Aulia Nurjana dengan NIM 2000650 akan menjelaskan tentang faktor-faktor kepribadian. Nah, dalam faktor kepribadian ini ada beberapa, saya ambil 3 faktor, yaitu ada faktor biologis, faktor psikoedukatif, dan faktor sosial budaya. Nah, faktor biologis ini adalah faktor ini bersifat genetik. Faktor biologis juga dapat dianggap memiliki kontribusi pada pembentukan kepribadian yang khususnya berhubungan dengan keturunan. Misalnya, seorang anak tentara yang tegas, keras, dan disiplin membuat para tetangga gak heran, dan mereka tuh langsung berpikir, nah itu tuh karena pengaruh orang tuanya. Yang kedua, ada faktor psikoedukatif. Faktor ini sangat dominan dalam kepribadian seseorang karena corak khas pribadi seseorang selalu diwarnai penampilan tingkah lakunya. Faktor psikoedukatif adalah faktor kejiwaan dalam manusia. Faktor ini dapat berkembang secara optimal jika memperoleh rangsangan, latihan, belajar, dan pendidikan. Semuanya itu diperoleh seorang anak sejak perkembangan yang dini dan berlangsung sepanjang hidupnya dengan bentuk-bentuk normatif. Nah, arti normatif ini maksudnya sesuai dengan tuntutan di lingkungannya. Jika proses perkembangan psikoedukatif ini berhasil dengan baik, maka akan tercapai bentuk kepribadian yang matang dan utuh, atau integrated personality, dan individu yang akan menjadi identitas diri yang jelas, karena dalam kepribadiannya itu akan terjadi proses identifikasi diri secara mulus dan wajar. Orang yang seperti ini akan dikatakan memiliki kepribadian yang kuat dan sendirinya tahan uji, stabil, tidak mudah terpancing emosi, dan sebagainya. Kepribadian yang kuat ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan inteligasinya, stabilitas emosinya, daya tahan mental, keuletan dalam usaha, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya adalah faktor yang datang dari lingkungan sosial budaya setempat. Dalam faktor sosial budaya ini lebih ditekankan pada hal-hal yang bersifat tradisi, etnis, dan lain-lain. Misalnya, tradisi melindungi anak yang berlebihan, yaitu sesudah anak lahir selalu digendong atau dibedong hampir sepanjang hari.
sehingga reaksi-reaksi spontan dan positif bagi anak mungkin tidak dapat berkembang dengan sempurna. Sesudah lebih besar, seharusnya sudah dapat berjalan sendiri. Nah, tapi ini masih selalu dalam pelukan dan gendongan orang tuanya. Nah, tindakan ini tentu menyurutkan eksistensi perkembangan yang wajar dan alamiah, baik fisik, mental, maupun sosialnya. Selain daripada itu, adanya tekanan, paksaan, ancaman, keterikatan, dan sebagainya yang relatif banyak dilakukan oleh lingkungan, kemungkinan besar akan sangat menghambat, menghalangi, mematikan bakat, potensi, inisiatif, dan kreativitas tertentu, sehingga perkembangan kepribadian banyak mengalami kemunduran. Saya Maulida Sukmalia dengan NIM 2001046. Di sini saya akan menjelaskan definisi teori. Menurut KBBI, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Sedangkan menurut Wikipedia, teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Menurut Labovitz dan Hagedorn, menjelaskan teori sebagai ide pemikiran teoritis yang mereka definisikan sebagai menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Jadi, secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Elemen teori menurut Neumann. Di dalam sebuah teori terdapat beberapa elemen yang mengikutinya. Yang ke-1, konsep. Konsep adalah sebuah ide yang diekspresikan dengan simbol atau kata. Kedua, scope atau lingkup. Dalam teori seperti yang dijelaskan di atas memiliki konsep. Konsep ini ada yang bersifat abstrak dan ada juga yang bersifat konkret. Dan yang ketiga, relationship. Teori merupakan sebuah relasi dari konsep-konsep atau secara lebih jelasnya, teori merupakan bagaimana konsep-konsep berhubungan sebab akibat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi teori, selanjutnya kita akan membahas materi teori psikologi kepribadian. Teori psikologi kepribadian ini terbagi menjadi 9 teori. Yang pertama ada teori kepribadian psikioanalisis. Teori yang diungkapkan oleh periode ini menekankan berhubungan antara alam bawah sadar, realita, dan hati nurani. Teori ini membagi insting manusia yang direpresentasikan sebagai ide atau naluri, ego atau nalar, dan superego atau suara hati. Ketiga hal tersebut saling mempengaruhi, memberikan dorongan, atau menekan suatu keinginan. Jadi, teori ini menjelaskan dorongan untuk berperilaku yang dibatasi oleh norma dan keinginan bertindak baik yang diterima oleh masyarakat. Biasanya, teori ini tuh digunakan untuk kasus psikis pasien dengan masalah kepribadian. Hal tersebut sangat membantu untuk melakukan pengobatan yang relevan. Yang kedua ada teori-teori sifat atau trait theories. Secara psikologis, manusia memiliki kepribadian tertentu yang tidak tergantung dengan dorongan, namun karena sudah sifat dasarnya, walaupun ada juga sifat lain yang ditunjukkan berdasarkan situasional. Teori psikologis kepribadian yang dijabarkan Alford dengan lugas membedakan sifat bawaan dan perilaku yang bertolak belakang karena hal-hal seperti empati, tata krama, dan norma. Contohnya adalah ketika kamu berbohong saat merasa memang diperlukan. Yang ketiga ada teori tipologi. William Solomon menolak teori sifat yang membedakan manusia dalam beberapa tipe. Menurut Solomon, manusia dipengaruhi oleh 3 hal sebagai alasan untuk melakukan sesuatu, yaitu viscerotonia, keinginan untuk menikmati hidup, somatotonia,
sifat mengambil resiko dan berani, serta cerebretonia, keinginan untuk menyendiri. Teori ini menyoroti perbedaan manusia yang sering kita lihat pula pada kehidupan sehari-hari. Ada yang cenderung lebih introvert dan tidak menyukai keramaian. Sementara ada jenis orang yang lebih menonjol baik karena lebih berpetualang atau menuruti dorongan hatinya. Yang ketiga, ada teori kepribadian behaviorism. Ada teori yang mengatakan perilaku manusia bisa dibentuk dengan proses pembelajaran. Pada intinya, seseorang bisa belajar menekan perilaku tertentu dan menjadikannya bagian dari kepribadian. Contohnya adalah saat kamu menahan tawa saat orang lain ditimpa kemalangan, atau ketika kamu merasa mengantuk dan tersugesti untuk minum kopi untuk melawan rasa kantuk tersebut. Yang kelima, ada teori psikologi humanistik. Sebuah teori seringkali tidak dicetuskan oleh satu orang saja, namun didukung oleh beberapa pendapat. Nah, hal ini yang terbukti untuk teori psikologi humanistik yang didukung oleh Arthur Combs, Carl Rogers, Erich Fromm, dan yang paling populer, Abraham Maslow. Mereka menitik beratkan kepribadian dari sifat dasar manusiawi, bahwa manusia memiliki potensi untuk mengembangkan emosi positif dari keinginannya untuk menunjukkan afeksi. Hal inilah yang menunjukkan paduan antara pembentukan kepribadian yang dapat menunjukkan sikap yang mempertimbangkan analisa pada kondisi sosial. Yang keenam, ada teori psikologi kognitif. Nah, berbeda lagi dengan teori psikologi kepribadian yang dipopulerkan oleh Gestalt ini. Secara kognitif, manusia mengandalkan inderanya dan memberikan makna. Jadi, manusia tidak hanya berperilaku dari apa yang pernah dipelajarinya saja. Tiap hal yang dilihat memiliki arti tersendiri seperti baik atau buruk, benar dan tidak benar, serta definisi subjek lainnya. Yang ketujuh, ada teori belajar sosial. Teori psikologi kepribadian ini juga dikemukakan oleh beberapa ilmuwan sekaligus, yakni Dollar, Miller, Rother, dan Bandura. Ilmu teori psikologi kepribadian ini memiliki pendapat bahwa kepribadian manusia adalah hasil dari interaksi dengan lingkungannya secara terus-menerus, di mana setiap individu dan lingkungan saling memberikan pengaruh seperti yang terkandung di dalam dasar ilmu psikologi sosial untuk saling membantu sesama. Individu dapat membentuk perilakunya secara langsung dan tidak langsung. Untuk pembentukan pribadi secara langsung, ini dilakukan dengan mendapatkan penghargaan dan hukuman dari lingkungan. Sedangkan yang tidak langsung adalah dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Yang kedelapan, ada teori psikodinamika. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud. Teorinya memiliki pendapat bahwa dalam diri setiap individu terdapat energi psikis yang dinamis. Energi inilah yang kemudian menentukan kepribadian manusia karena bersikap kekal dan tidak bisa dihilangkan, bahkan dihambat sekalipun. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah teori behavioristik. Nah, teori behavioristik yang dikemukakan oleh beberapa orang ilmuwan berpendapat bahwa ini adalah tindak laku manusia yang berdasarkan fungsi stimulus. Teori psikologi kepribadian ini pada akhirnya diperoleh dari belajar pada lingkungan. Ilmuwan yang mengemukakannya adalah Watson, Skinner, Chernodych, dan Ivan Pavlov. Para ahli yang mengemukakan teori yang satu ini telah melakukan berbagai penelitian dan menemukan bahwa segala tingkah laku manusia didapatkan dari proses belajar yang berasal dari lingkungannya. Bukan yang didapat secara instan atau yang dibawa secara lahir. Bila diperhatikan, tiap teori psikologi kepribadian saling membantah atau mendukung teori sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Azahra Dewanti Galuh dengan NIM 2003595. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis psikologi kepribadian. Sebelumnya, kita sudah mengetahui ya, apa yang dimaksud dari psikologi kepribadian. Sekarang, mari kita mengetahui jenis-jenisnya.
Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis psikologi kepribadian, tergantung dari teori ahli mana yang akan kita bahas. Tetapi di sini saya akan menjelaskan 3 teori jenis psikologi kepribadian. Teori yang pertama ada dari seorang ahli yang bernama Hippocrates dan Galenus. Hippocrates sendiri adalah ahli kedokteran dan juga dijuluki Bapak Ilmu Kedokteran. Ia meneliti kepribadian berdasarkan struktur cairan dalam tubuh manusia. Ia mendapat pengaruh ini dari filsuf Empedokles yang berpendapat bahwa alam semesta ini terdiri dari 4 unsur dasar, yaitu kering, basah, dingin, dan panas. Selanjutnya, pendapat Hippocrates disempurnakan oleh Galenus yang mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat 4 macam cairan dalam proporsi tertentu. Apabila suatu cairan dominan, maka akan menimbulkan sifat-sifat kejiwaan yang khas. Beliau kemudian mengklasifikasikan kepribadian manusia menjadi 4 tipe. Yang pertama, ada tipe koleris. Individu yang memiliki kepribadian koleris cenderung mempunyai kemampuan leadership atau jiwa memimpin yang bagus. Hal ini dikarenakan kepribadian ini mudah menentukan sebuah keputusan. Individu dengan tipe koleris mempunyai tujuan yang fokus untuk kedepannya. Namun, sisi negatifnya, tipe kepribadian ini cenderung memerintah. Tidak mudah untuk mengalah, sangat suka dengan pertentangan, mudah tersulut emosi, dan cenderung keras kepala. Yang kedua, ada tipe melankolis. Individu yang memiliki kepribadian melankolis cenderung analitis, suka memperhatikan orang lain, perfeksionis, tidak suka menjadi perhatian, dan serius. Namun, tipe ini cenderung fokus pada cara atau proses ketimbang tujuan. Individu dengan tipe melankolis pun kurang bisa menyuarakan opininya, cenderung melihat masalah dari sisi negatif, dan sering disebut antisosial karena kemampuan bersosialisasinya yang kurang baik. Yang ketiga, ada tipe phlegmatis, merupakan pribadi yang selalu cinta damai dengan menjadi netral dalam segala kondisi, tanpa memihak kubu manapun. Dalam kehidupan sosialnya, pribadi phlegmatis cenderung senang berperan sebagai pendengar yang baik. Kemudian, individu dengan tipe phlegmatis memiliki selera humor yang bagus, walaupun terkadang terdengar sarkastik, suka keteraturan, mudah bergaul, dan cenderung suka mencari jalan pintas. Yang terakhir, ada tipe sanguinis. Tipe ini cenderung memiliki sifat sedikit seperti anak-anak. Individu dengan tipe sanguin kebanyakan tidak menemukan masalah dalam kehidupannya. Hal ini dikarenakan sanguin sejatinya mudah bergaul dan akrab, walau dengan orang yang baru dikenal. Di balik sisi positifnya, individu ini cenderung agak sulit untuk fokus pada suatu hal, egois, pelupa, suka terlambat, dan sering membesar-besarkan hal yang kecil. Ya, selanjutnya ada teori dari Carl Gustav. Psikolog asal Swiss ini membagi dan menggolongkan kepribadian seseorang berdasarkan sikap natural individu mereka. Secara umum, beliau membaginya ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, introvert. Carl Gustav mendefinisikan introvert sebagai sikap individu dengan pandangan subjektif dalam setiap memahami dan memandang kehidupan. Sehingga dalam kenyataannya, tipikal manusia yang memiliki karakter ini lebih suka bekerja sendiri. Mereka juga tampak pendiam karena memang menyukai suasana tenang dan selalu berpikir ke dalam diri atau reflektif. Yang kedua, ekstrovert. Tipe ekstrovert merupakan inversi dari kepribadian introvert. Seseorang dengan karakter ini menyukai hal-hal yang melibatkan orang lain. Berada dalam suatu komunitas dan aktivitas sosial merupakan hal yang menyenangkan bagi orang ekstrovert. Individu ini biasanya dikenal sebagai pribadi yang supel dan komunikatif. Mereka juga membuka dirinya dengan mudah bercerita kepada orang lain. Mereka mampu beradaptasi dengan mudah. Yang ketiga ada ambivert. Carl mengatakan bahwa tipe ambivert adalah gabungan antara karakter introvert dan ekstrovert. Orang dengan kepribadian ini seringkali disalahpahami sebagai orang yang mudah sekali berubah-ubah. Ciri lainnya, mereka terkadang tampil sebagai orang yang banyak bicara dan di lain waktu menunjukkan sikap yang pendiam. Ini dikarenakan tipe kepribadian ambivert menyesuaikan dirinya dengan siapa mereka berinteraksi. Jika mereka berhadapan dengan introvert, maka ia akan lebih aktif dan komunikatif. Begitu juga sebaliknya, jika mereka berhadapan dengan ekstrovert, mereka cenderung memilih menjadi orang yang pasif. Dan yang terakhir, ada teori dari John L. Holland. Ia mengelompokkan tipe kepribadian manusia dalam psikologi dengan menilai aspek pemilihan pekerjaan seseorang.
Beliau mengatakan bahwa sebuah pekerjaan yang diambil merupakan interaksi antara faktor bawaan dengan faktor budaya, lingkungan sosial, dan keluarga. Ada 6 tipe yang dikemukakan, yaitu yang pertama, ada tipe realistik. Kepribadian ini menggambarkan pekerjaan dengan orientasi penerapan. Karakter orang yang memilih pekerjaan ini biasanya mengutamakan kekuatan dengan keterampilan fisik, kurang bisa mengatur bahasa secara verbal, suka kepada hal-hal yang nyata, dan kurang dapat bersosialisasi kepada orang lain. Contoh profesinya ada operator atau teknisi mesin, petani, dan lainnya. Yang kedua, tipe intelektual. Kepribadian ini menunjukkan minat profesi kepada hal yang berbau akademis. Mereka menunjukkan ciri khas bekerja dengan area pemikiran atau perenungan masalah. Kurang bersosialisasi dan beracuan kepada tugas. Contoh profesinya, ilmuwan fisika, ahli kimia, peneliti, dan pekerjaan sejenis lainnya. Yang ketiga, tipe sosial. Jenis kepribadian ini akan memilih profesi yang bersifat untuk membantu orang lain. Ciri khas yang muncul dari tipe ini adalah mereka pandai untuk bersosialisasi, bertanggung jawab, rela berkorban, berorientasi pada perasaan ketimbang intelektual, peduli kemanusiaan, dan menyukai kegiatan yang teratur. Contohnya, psikolog, pekerja sosial, guru, terapis, dan sejenisnya. Yang keempat, tipe konvensional. Tipe kepribadian yang memiliki profesi yang mengutamakan kemampuan verbal biasanya menunjukkan kesenangan pada angka, suka mengabdi, memandang status sosial dan materi, serta mampu mencapai tujuan dengan dampingan atasan. Contoh profesinya adalah ahli statistik, kasir, pegawai bank, dan sejenisnya. Yang kelima, tipe wirausaha. Kepribadian mereka yang memiliki profesi ini biasanya menunjukkan keterampilan dalam berkomunikasi, mempengaruhi orang lain, memiliki perhatian terhadap kekuasaan, status sosial, memiliki jiwa kepemimpinan, dan cenderung agresif. Contoh profesinya ada pedagang, politisi, pengusaha, dan lain-lain. Dan yang keenam, ada tipe artistik. Tipe yang satu ini mempunyai kecenderungan kepada hal yang berhubungan dengan orang lain, namun tidak langsung memiliki sifat sosial dan sulit menyesuaikan diri. Saya Silsinur Ajija dengan NIM 2001313. Saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan sebagai suatu bidang studi empiris, bukan sebagai dasar untuk melakukan penilaian baik buruk yang memiliki ruang lingkup atau batasan-batasan yang dirumuskan oleh para teoritis kepribadian, yaitu yang pertama ada kepribadian sebagai suatu struktur atau organisasi hipotesis. Kepribadian sebagai suatu struktur atau organisasi hipotesis dan tingkah laku dilihat sebagai suatu yang diorganisasi dan diintegrasi oleh kepribadian, atau dengan kata lain, kepribadian sebagai organisasi atau struktur yang menjadi penentu atau pengaruh tingkah laku, di mana kepribadian ini dapat diibaratkan sebagai suatu kesatuan yang menjadi satu, yang mana hal tersebut ini dapat mempengaruhi tingkah laku dirinya sendiri. Nah, di sini saya mengambil contoh teori Erikson. Erikson meyakini bahwa ego merupakan kekuatan positif yang menciptakan identitas diri. Ego lebih mengarah kepada pentingnya perubahan yang terjadi pada tahap perkembangan kehidupan. Sebagai pusat kepribadian, ego membuat kita beradaptasi dengan beragam konflik. Selama masih kanak-kanak, ego sangatlah lemah. Tetapi pada masa remaja, ego mulai mengambil bentuk tertentu dan memiliki kekuatan, di mana kita bisa melihat selama masih kanak-kanak, ego itu
itu sangat tinggi, dimana setiap keinginan pasti si anak itu contohnya kalau mau sesuatu harus dikabulkan, harus dituruti, tidak boleh tidak. Jadi si egonya itu ketika anak-anak tidak memandang orang lain, tidak memperhatikan orang lain, hanya untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi pada saat remaja, si ego itu sudah mulai memiliki kekuatan, di mana ketika sudah remaja sudah berpikir mandiri dan dewasa, menuju ke dewasa, sehingga bisa mengendalikan ego dirinya. Kemudian Erikson ini mengidentifikasikan ego menjadi 3 aspek yang saling berkaitan. Yang pertama, ego tubuh, di mana pengalaman individu terkait dengan tubuh atau fisiknya sendiri, di mana individu di sini cenderung akan melihat fisiknya berbeda dengan orang lain. Contohnya, misalnya ada seseorang yang mohon maaf kekurangan dalam hal fisik, ada kecacatan. Di sini tentunya akan berbeda fisik secara fisik dengan orang yang sempurna. Namun dengan kekurangan yang dimiliki seseorang itu tidak menjadi patokan seseorang itu tidak mencapai sesuatu. Yang kedua, ada ideal ego, yaitu sesuatu gambaran terkait konsep diri yang sempurna, di mana individu di sini cenderung akan berimajinasi untuk memiliki konsep ego yang lebih ideal dibandingkan dengan orang lain. Contohnya itu seseorang yang merasa dirinya itu paling benar. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada identitas ego, yaitu gambaran yang dimiliki individu terkait dengan diri yang melakukan peran sosial pada lingkungan tertentu. Nah, selanjutnya ruang lingkup yang kedua ada memahami perbedaan-perbedaan individu. Perlu memahami perbedaan-perbedaan individu. Psikologi kepribadian mempelajari sifat atau kumpulan sifat individu yang membedakan dengan individu lain dan diterapkan menjadi jelas atau dapat dipahami. Para teoritis kepribadian memandang kepribadian sebagai sesuatu yang unik dan khas pada diri seseorang. Nah, dapat kita pahami juga bahwa setiap individu tentunya memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. Nah, namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi seseorang, yang artinya meskipun adanya perbedaan-perbedaan sifat tersebut diharapkan tidak untuk saling menjatuhkan, tetapi di sini diharapkan untuk saling melengkapi. Contohnya, si A tidak bisa untuk melakukan sesuatu. Nah, si B ini bisa melakukan apa yang si A tidak bisa, sehingga si B bisa menolong si A, sehingga dalam kehidupan ini bisa saling melengkapi dari perbedaan-perbedaan tersebut. Yang kedua, yang terakhir, melihat kepribadian dari sudut perkembangan perspektif.
pentingnya melihat kepribadian dari sudut sejarah hidup, perkembangan, dan perspektif. Kepribadian menurut para teoritis, kepribadian mempresentasikan proses keterlibatan subjek atau individu atas pengaruh internal dan eksternal yang mencakup faktor genetik atau biologis, pengalaman sosial, atau perubahan lingkungan. Nah, di sini yang kita garis bawahi, kepribadian melihat dari sudut sejarah hidup. Nah, kita ambil contoh seorang anak yang memiliki temperamen, di mana si anak itu di kehidupan sekarang itu emosian, cepat marah, dan selalu melawan orang tua misalnya. Nah, kita bisa melihat dari sejarah masa lalunya, bagaimana orang tuanya atau bagaimana keadaan lingkungannya ketika ia saat kecil. Atau juga bisa dilihat kenapa anak itu selalu marah, selalu emosian. Bisa dilihat juga dari misalnya anak itu ternyata memiliki penyakit bawaan lahir. Mungkin saja karena memiliki sakit tersebut, si anak itu bisa saja emosian. Nah, bisa juga dari faktor ekonomi. Misalnya melihat seseorang bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, tetapi dirinya tidak bisa memenuhi apa yang ia inginkan, sehingga di situ adanya rasa kecemburuan sosial. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan beranjak ke sub materi selanjutnya, yaitu mengenai objek kajian psikologi kepribadian. Nah, ada apa aja sih di sub materi itu? Ya, yang pertama ada objek kajian karakter. Yang kedua itu ada objek kajian watak. Yang ketiga itu ada objek kajian trait atau sifat. Yang keempat itu ada objek kajian temperamen. Yang kelima itu ada objek kajian kebiasaan. Oke, langsung aja kita masuk ke sub materi pertama, yaitu mengenai objek kajian karakter. Dilansir dari dosenpsikologi.com, karakter itu sendiri merupakan istilah yang menggambarkan tingkah laku yang terkait dengan nilai eksplisit dan implisit. Maksudnya itu apa? Nilai eksplisit di sini adalah nilai-nilai kepribadian yang selalu tampak dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Misalnya dia itu karakternya itu pemarah, karakternya itu pendiam, begitu ya. Nah, yang selanjutnya ada nilai implisit. Nah, nilai implisit ini adalah nilai yang terkandung di dalam diri seseorang tersebut, gitu. Dan untuk menemukan nilai ini harus dilakukan pendalaman terhadap seseorang tersebut, begitu, untuk menemukan apa karakter yang dia miliki di dalam dirinya, begitu, yang secara tidak terlihat. Nah, selanjutnya dilansir juga dari kanal binus.ac.id bahwa karakter itu dimengerti sebagai nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dengan baik dalam diri seseorang, gitu, sudah menjadi bagian dari hidupnya. Jadi karakter itu merupakan hal yang sudah pasti ada di dalam diri, yang sudah sangat akrab dengan diri sendiri, begitu, sehingga karakter tersebut lah yang dapat mengantarkan bagaimana kehidupan kita dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, begitu, baik itu karakter yang good looking maupun karakter yang belum good looking, begitu ya. Nah, di sini para pakar yang akan saya fokuskan pada objek kajian karakter ini, para pakar sudah
mengkerucutkan atau sudah menyatakan bahwa karakter dan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa yang pertama adalah memiliki karakter sebagai pemikir, terampil berpikir inovatif yang ditandai dengan kecepatan begitu. Nah, di sini siswa itu dituntut untuk memiliki karakter tersebut, yaitu agar memiliki kecakapan berpikir tinggi begitu dan dapat cepat memahami situasi begitu. Nah, di sini perilaku berpikirnya itu adalah yang selalu ingin tahu, berpikir terbuka dan bersikap reflektif begitu. Ini sangat penting untuk dimiliki oleh siswa karena di era globalisasi ini sangat banyak ya hal-hal yang dari luar negara kita itu masuk, bahkan sulit untuk dibendung begitu. Nah, untuk menanggulangi dampak negatif dari arus globalisasi tersebut adalah siswa harus memiliki sebagai karakter pemikir agar dapat memilah dan memilih mana yang sebaiknya dia ambil dan jalankan dan mana yang sebaiknya dia tinggalkan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki etos kerja yang tinggi sehingga produktif. Maksudnya apa? Adalah siswa ditekankan harus memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas, mengembangkan perencanaan, dan memetakan hasil yang dicapai. Untuk kegiatan yang bertautan dengan ini adalah perilaku hidup yang bersih dan sehat, disiplin, sportif, tidak kenal menyerah, tangguh, handal, berketetapan hati, kerja keras, dan kompetitif begitu. Sehingga menyambung lagi dengan poin yang pertama, sebagai pemikir, jika siswa memiliki etos kerja yang tinggi, apa yang sudah dia pikirkan secara matang itu akan teraktualisasikan dengan maksimal begitu dalam kehidupan sehari-harinya. Jika setengah-setengah ya maka hasil dari pemikirannya juga akan setengah-setengah gitu. Oleh karena itu kita harus menanamkan etos kerja yang tinggi ini. Yang selanjutnya adalah memiliki keterampilan berkomunikasi. Maksudnya apa? Adalah kemampuan bekerja dalam tim yang bervariasi, berkolaborasi, dan cakap mengembangkan hubungan interpersonal. Nah, untuk karakter yang relevan dengan karakter dan keterampilan ini adalah menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, mengutamakan kepentingan umum, dan bangga terhadap produk bangsa sendiri begitu. Nah, kenapa komunikasi dimasukkan? Karena untuk setelah etos kerja yang tinggi, untuk memunculkan pemikiran siswa tersebut ke permukaan, maka perlu adanya komunikasi yang baik sehingga apa yang dia pikirkan itu dapat diketahui oleh orang-orang di sekitarnya atau bahkan banyak orang, dan bahkan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya begitu, bahkan oleh banyak orang begitu. Komunikasi ini seperti halnya jembatan begitu ya, jembatan untuk menyampaikan apa yang sudah dia pikirkan begitu. Poin yang selanjutnya adalah melek teknologi dan informasi. Maksudnya apa? Yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, kecakapan dengan mengembangkan keterampilan multikultural, bekerja sama dan berkomunikasi dalam ruang, serta terampil mengembangkan kesadaran global begitu. Selanjutnya kita akan beralih ke objek kajian watak. Nah, di sini dilansir dari dosen psikologi.com, istilah watak digunakan untuk menyebutkan karakter yang dimiliki individu dan tidak berubah hingga saat ini. Namun, dilansir dari sumber lain yaitu dari bius.com, menurut Kerstensteiner, watak manusia itu terbukti dalam kemauan dan perbuatannya. Lalu watak juga masih dapat dipengaruhi dan dididik begitu. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa watak di usia-usia sekolah itu masih bisa dipengaruhi dan dididik agar memiliki karakter yang baik begitu. Sehingga jika dia sudah beranjak dewasa, maka wataknya itu akan selalu menunjukkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya begitu. Nah, di sini juga Kerstensteiner memukakan bahwa watak itu
dapat dipengaruhi oleh bentuk tubuh manusia. Nah, ada 4 tipe bentuk tubuh manusia yang dapat mempengaruhi watak. Yang pertama itu adalah atletis. Atletis itu bentuknya tinggi, badannya ya besar, ototnya kuat, kekar, tegap, dadanya lebar. Selanjutnya ada astenis, yaitu tinggi namun astenisnya kurus, kurang kuat, bahunya sempit, lengan dan kakinya kecil. Selanjutnya ada piknis. Piknis ini bulat, gemuk, pendek, muka bulat, dan lehernya itu pejal. Selanjutnya ada displastis, merupakan bentuk tubuh campuran dari ketiga di atas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga di PowerPoint-nya atau di video ininya. Orang yang berbentuk atletis dan astenis ini adalah tipe wataknya disebut skizotim ya, yang mempunyai sifat antara lain susah bergaul, sulit bergaul, mempunyai kebiasaan yang tetap, sombong, egois, dan bersifat ingin berkuasa. Kadang-kadang juga hal ini pesimis, dan dia selalu berpikir dulu matang-matang sebelum bertindak begitu. Nah, selanjutnya ada bentuk tubuh piknis. Tipe wataknya ini adalah suka murung dan kurang terbuka begitu. Karena mungkin dari perawakannya juga yang mempengaruhi begitu. Selanjutnya adalah orang yang berbentuk diplastis. Nah, menurut Kent Steiner tadi, hal ini merupakan penyimpangan. Wataknya itu bisa jadi menyimpang dari konstitusi normal. Artinya dari ketiga watak di atas itu dapat ada di dalam diri orang yang berbentuk diplastis ini begitu. Sehingga sulit ditebak begitu. Selanjutnya kita akan beranjak ke sub materi objek kajian trait, yang dimana dilansir dari pelajaran.co.id. Trait itu merupakan elemen dasar kepribadian yang memiliki peran vital dalam meramalkan tingkah laku manusia begitu ya. Trait adalah karakteristik individu yang bersifat konsisten atau menetap. Dalam hal ini agaknya mirip-mirip dengan apa yang telah saya jelaskan tadi mengenai wataknya. Namun di sini ada sumber lain yang menyebutkan, yaitu dilansir dari kanal repository.winsu.ac.id, yang dimana sifat atau trait itu merupakan faktor penyebab adanya perbedaan antar individual dalam perilaku, konsistensi perilaku dari waktu ke waktu, dan stabilitas perilaku dalam berbagai situasi. Nah, di lain halnya juga sifat atau trait ini dipahami sebagai sesuatu yang unik begitu. Bisa sama pada beberapa kelompok manusia, atau sifat dari beberapa atau kelompok manusianya itu mirip-mirip atau sama begitu ya. Namun di sini dalam hal apa yang ditunjukkannya atau apa yang dilakukannya begitu dalam kehidupan sehari-hari itu pada tiap-tiap individunya itu berbeda-beda begitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit membedakan, atau ada beberapa hal yang dapat membedakan sifat atau trait dengan sikap atau attitude begitu ya. Yang selanjutnya ada tidak bergantung pada penilaian sesaat, sedangkan sikap itu ada unsur penilaian terhadap objek sikap. Maksudnya apa? Ternyata sifat itu merupakan sesuatu hal yang bisa dikatakan itu mutlak berada di dalam diri seseorang, sehingga membutuhkan penilaiannya itu yang masak-masak begitu ya. Sedangkan sikap atau attitude itu sifatnya itu masih bisa berubah ya, seperti itu, tergantung objek sikapnya itu seperti apa begitu. Yang selanjutnya ada sifat itu menolak perubahan, sedangkan sikap itu lebih bisa merubah atau menyesuaikan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sifat itu bersifat mutlak dalam diri seseorang. Maksudnya mutlak di sini adalah sulit untuk dirubah, konsistennya itu benar-benar tidak tergoyahkan gitu ya. Tidak ada kata inkonsisten sama sekali begitu. Sedangkan sikap itu lebih bisa merubah atau menyesuaikan. Jadi terhadap tadi yang tadi saya jelaskan itu begitu, terhadap objeknya. Jadi tergantung apa yang ada di sekitarnya, dia lebih dapat menyesuaikan. Nah, sekarang kita beranjak ke submateri selanjutnya, yaitu mengenai objek kajian temperamen. Dilansir dari sindos.unut.ac.id,
bahwa temperamen itu adalah kombinasi sifat-sifat yang diwarisi dari orang tua kepada anak. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak temperamen begitu ya. Tetapi tampaknya ia ada di suatu tempat dalam pikiran atau pusat emosi atau yang sering kita sebut juga hati begitu. Dari sana sama-sama dengan ciri-ciri manusia yang lainnya dihasilkanlah penampakan dasar begitu. Sebagian besar dari kita lebih menyadari ekspresinya daripada fungsi dari temperamen itu sendiri begitu. Nah, kita seringkali menilai, memahami, memaknai, bahkan mengamini bahwa temperamen itu merupakan suatu emosi yang dimiliki oleh seseorang yang trennya itu atau yang kesannya itu negatif begitu ya. Mungkin karena penampakannya yang tidak tepat waktu atau waktunya tidak sesuai sehingga opini tersebut atau kesan tersebut dapat terjadi begitu. Misalnya, si Amah orangnya teh temperamen, emosian gitu ya, gak bisa diajak kompromi. Padahal hal itu ternyata sangatlah tidak tepat begitu. Kenapa? Karena ini ada fakta dan mitos mengenai temperamen. Mari kita sama-sama simak apa saja fakta dan mitosnya. Yang pertama, temperamen itu bersifat turun-temurun. Nah, ternyata ini adalah fakta berdasarkan terhadap apa yang telah saya jelaskan tadi di awal mengenai pengertian temperamen. Temperamen itu bersifat turun-temurun begitu ya. Bahkan hal ini diperoleh dari bagian genetik yang memberikan pengaruh besar bagi hidupnya. Nah, menurut Jerome Kagan, ahli psikologi dari Universitas Harvard begitu ya, beliau menyebutkan ada sekurang-kurangnya 4 jenis temperamen pada manusia, yang tentunya hal ini dapat berbeda-beda pada setiap diri manusianya begitu. Bahkan di dalam satu keluarga pun temperamennya itu berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh kegiatan otak yang berada di masing-masing individu. Untuk yang keempat, jenisnya tidak disebutkan secara gamblang di sini, namun pada intinya setiap orang itu mempunyai alasan tersendiri mengapa dia temperamen atau istilahnya emosian lah kalau kita sering bilang ya. Nah, yang selanjutnya ada temperamen itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, ini ternyata sangat tegas ya, mitos. Nah, di sini maksudnya kenapa mitos? Seorang anak dengan temperamen yang sulit dikontrol itu tidak semata-mata disebabkan oleh faktor genetik saja begitu. Selain faktor genetik, kualitas pengasuhan ternyata dapat mempengaruhi. Selain itu, keadaan lingkungan sosial pun turut mempengaruhi juga begitu. Jadi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa selain temperamen itu bersifat turun-temurun, namun hal ini dalam hal emosi ya begitu dapat dipengaruhi oleh pola pengasuhan, yang dimana jika misalkan pola pengasuhannya itu baik gitu ya, lembut, mungkin temperamen kepada si anaknya itu atau orang tersebut itu akan lembut gitu ya, tidak terlalu banyak mengeluarkan emosinya begitu. Dalam hal ini marah-marah begitu, mungkin emosi yang baiknya dia selalu keluarkan gitu ya. Dan keadaan lingkungan sosial juga bisa jadi di kehidupan yang keras ternyata dia emosinya lebih atau temperamennya lebih begitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada temperamen tidak lekang oleh waktu, dan ternyata ini fakta begitu ya. Apa maksudnya? Beberapa studi menyimpulkan bahwa temperamen itu ternyata bisa dibilang akan bertahan dalam diri seseorang sepanjang waktu dan dalam situasi yang bermacam-macam begitu ya. Hal ini juga dikemukakan oleh Arnold Bass, penulis buku Temperamen, Early Developing Personality Traits pada tahun 1984. Nah, Arnold itu mengemukakan temperamen sebagai sesuatu yang turun-temurun
dan bagian dari kepribadian yang tidak dapat diubah. Dan selanjutnya yang keempat adalah temperamen sama dengan amarah. Dan ini yang ingin saya tekankan tadi, bahwa ini adalah mitos. Mengapa? Ternyata di dalam dunia psikologi itu temperamen tidak selalu mengenai emosi gitu ya. Dan sifat yang ada pada temperamen itu tidak hanya amarah saja. Begitu. Temperamen sejatinya merupakan perbedaan pada perilaku dan kondisi emosi setiap orangnya pada saat mereka merespon sesuatu. Temperamen merupakan kecenderungan dalam berperilaku, bukan yang membedakan perilaku. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai objek kajian kebiasaan. Dilansir dari appsikologi.com, istilah atau kebiasaan ini merujuk pada respon yang sama pada stimulus yang sama, yang mana respon itu dilakukan secara berulang. Artinya, kebiasaan ini merupakan suatu respon yang dimana ketika seseorang sedang menghadapi suatu hal yang juga mungkin sebelumnya pernah dia alami, ternyata respon yang dia keluarkan itu sama secara berulang begitu. Nah, di sini saya akan memfokuskan pada perkembangan sosial pada anak-anak sekolah dasar. Ternyata perkembangan sosialnya itu sudah mengalami perluasan hubungan. Selain dengan keluarganya, mereka juga mulai atau sudah memperluas hubungan sosialnya dengan teman sebayanya. Hal ini dinyatakan pula oleh Sumanto pada tahun 2012, halaman 208, mengatakan bahwa tingkah laku yang memenuhi kebutuhan cenderung untuk diulangi apabila kebutuhan itu ditimbulkan dalam hal yang sering mereka lakukan, yang tentunya hal ini didasari pula oleh kebutuhan gitu. Sehingga kita sebagai pendidik tentunya harus dapat mengarahkan kebiasaan tersebut kepada hal-hal yang sesuai sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next, kita ke materi selanjutnya ya, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Febriani dengan NIM 2000541 akan menjelaskan tentang manfaat ilmu psikologi. Yang pertama itu memudahkan dalam mengenali karakteristik manusia. Dalam hal ini, kita bisa lebih paham mengenai tingkah laku setiap individu yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kita juga bisa tahu kapan seseorang individu tersebut bisa mengetahui perkembangannya, apa yang diberikan di dalamnya, dan hal-hal apa aja yang kita bisa persiapkan nantinya. Yang kedua itu bisa lebih mudah dalam melakukan adaptasi dengan orang lain yang punya kepribadian berbeda. Dengan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan orang lain, kita mampu beradaptasi dengan baik dalam setiap kelompok sosial, baik itu di sekolah, tempat kerja, atau kelompok masyarakat lainnya, di mana terdapat berbagai jenis dan sifat manusia. Belajar psikologi akan membantu Anda dalam memahami karakteristik individu. Pengetahuan tentang psikologi akan membantu dalam membangun kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan sosial dan keluarga di antara lingkungan sehingga bisa saling membantu satu sama lain. Yang keempat, psikologi juga bisa membantu kita untuk lebih paham cara memberikan respon yang baik, dan juga setiap orang tua maupun masyarakat bisa lebih paham mengenai dirinya sendiri. Psikologi juga menjelaskan bagaimana orang dapat berkomunikasi. Dengan memahami hal ini, kita dapat menggunakan metode yang akan membantu dalam meningkatkan keterampilan komunikasi dan membuatnya lebih efektif. Memahami komunikasi manusia juga akan memudahkan bagi kita untuk menghindari sebuah kesalahan yang menyebabkan miskomunikasi. Oh iya, ilmu psikologi juga bermanfaat untuk memecahkan masalah. Pengetahuan psikologi juga akan membantu kita dalam memecahkan masalah sehari-hari yang lebih efektif. Bila kita memiliki pemahaman tentang bagaimana orang cenderung untuk bereaksi dalam situasi tertentu, kita dapat menghadapi situasi dengan cara yang lebih baik. Selain itu, pemahaman tentang pemikiran Anda sendiri dan psikologi akan memungkinkan kita untuk mengatasi masalah tanpa kehilangan kesabaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai urgensi psikologi kepribadian dalam pendidikan. Urgensi psikologi kepribadian dalam pendidikan. Psikologi kepribadian merupakan pengetahuan ilmiah. Sebagai pengetahuan ilmiah, psikologi kepribadian menggunakan konsep-konsep dan metode-metode yang terbuka bagi pengujian empiris.
Penggunaan konsep-konsep dan metode-metode ilmiah dimaksudkan agar psikologi kepribadian bisa mencapai sasarannya, yaitu yang pertama, memperoleh informasi mengenai tingkah laku manusia, dan yang kedua, mendorong individu-individu agar bisa hidup secara penuh dan memuaskan. Untuk memperoleh pemahaman mengenai perilaku manusia, bukan hanya dimaksudkan untuk melampiaskan hasrat ingin tahu saja, tapi juga diharapkan bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Pengetahuan mengenai perilaku individu-individu beserta faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan terapan atau praktik, seperti psikoterapi dan program-program bimbingan, latihan dan belajar yang efektif, juga melalui perubahan lingkungan psikologis. Sedemikian rupa agar individu-individu itu mampu mengembangkan segenap potensi yang dimiliki secara optimal. Adapun pemahaman kepribadian diperlukan oleh pendidik atau konselor untuk yang pertama, sebagai acuan dalam mengembangkan kepribadiannya agar mengarah ke kepribadian pendidik ideal. Nah, sebenarnya teman-teman, kepribadian itu adalah suatu masalah yang abstrak. Mengapa? Karena kepribadian itu hanya dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan. Nah, kepribadian adalah unsur yang sangat menentukan keakraban hubungan guru dengan anak didik. Oleh karena itu, sebagai teladan, guru atau pendidik harus memiliki kepribadian yang dapat dijadikan profil idola, sehingga seluruh aspek tingkah lakunya adalah figur yang paripurna. Jadi teman-teman, seorang pendidik itu hendaknya memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif dan berakhlak mulia. Dan di dalamnya juga diharapkan tumbuhnya kemandirian diri dalam menjalankan tugas serta terbiasa membangun etos kerja, sehingga sifat ini memberikan pengaruh positif terhadap. Dan yang kedua, yaitu mempermudah dalam mengenal karakteristik peserta didik. Nah, pada proses mendidik, tentunya seorang guru memiliki tantangan. Salah satunya yaitu tantangan dalam menilai perbedaan karakteristik setiap siswanya. Sehingga, guru ini diharapkan memiliki penilaian yang baik dalam membedakan karakteristik siswanya. Dalam psikologi pendidikan, seorang calon guru akan mengetahui seluk-beluk perbedaan karakter siswa dalam belajar dan cara mengatasi setiap perbedaan karakter tersebut. Sehingga dengan mempelajari psikologi pendidikan yang baik, calon guru mengetahui betul perbedaan karakter siswa dan tidak bingung dalam menghadapinya. Karena kalau misalkan kita tidak mengetahui seperti apa karakter siswa, seperti apa karakter peserta didik, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana cara kita untuk menghadapinya, bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Dan karena itu, seorang guru sangat diperlukan untuk mengetahui seperti apa karakter peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu acuan dalam pengembangan berbagai potensi peserta didik. Pada dasarnya, setiap peserta didik ini kan mempunyai potensi ya, baik itu fisik, intelektual, kepribadian, minat, moral maupun religi. Nah, dari berbagai macam potensi peserta didik ini, saya kira diperlukannya strategi manajemen pendidikan yang khusus untuk memperhatikan pengembangan peserta didik, yaitu dengan diadakannya penyelenggaraan program pembelajaran yang mampu mengembangkan keunggulan atau potensi tiap peserta didik, baik potensi intelektual maupun bakat khusus yang bersifat keterampilan.
Dan yang keempat yaitu acuan dalam mengambil tindakan preventif. Nah, tindakan preventif ini kan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan itu dilaksanakan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam hubungan kerja yang diulangi lagi. Artinya, kita sebagai pendidik atau konselor harus bisa melakukan tindakan preventif. Seperti misalnya si A ini berantem dengan si B. Nah, supaya tidak terulang atau terjadi lagi, maka kita sebagai pendidik harus melakukan tindakan preventif atau upaya pencegahan tersebut supaya masalah tersebut tidak terjadi lagi. Dan yang kelima yaitu acuan dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan. Nah, bagaimana caranya pendidik membimbing peserta didik ke arah kedewasaan? Yaitu dengan cara melakukan pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini adalah proses pemberian tuntutan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter ini dapat dimaknai sebagai pendidikan moral, pendidikan motivasi, pendidikan moral, pendidikan otak yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik dan buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, pendidikan karakter ini merupakan salah satu bentuk pendewasaan akademik yang harus dilakukan pendidik untuk membawa atau membimbing peserta didik ke arah pendewasaan. Dan yang keenam yaitu menghindari terjadinya konflik antar guru atau konselor dengan peserta didik. Terkadang kita sebagai pendidik harus bisa menghindari terjadinya konflik dengan peserta didik, karena kalau misalkan kita terjadi konflik atau permasalahan dengan peserta didik, maka yang akan maju duluan itu adalah orang tuanya. Betul gak? Iya, pasti aja. Kalau misalkan kita ada konflik dengan peserta didik, pasti yang akan maju itu orang tuanya. Nah, kalau sudah berhubungan dengan orang tua, otomatis permasalahan atau konfliknya itu akan semakin panjang. Betul gak? Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus bisa menghindari terjadinya konflik dengan peserta didik. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga presentasi kami ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.